wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sambas. Perkenalkan, saya Novianti dari SMP Negeri 1 Sambas. Saya Eti Goari dari SMA Negeri 2 Sambas. Saya Setripia dari SMA Negeri 1 Sebawi. Kami bertiga di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. CGP Angkatan 11 Kabupaten Sambas menyala terus sampai lulus. Waalaikumsalam Bu Novi dan Bu Eti. Waalaikumsalam Bu Pia. Gimana kabarnya hari ini Bu Novi dan Bu Eti? Alhamdulillah sehat. Bu Pia sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah saya juga sehat. Gimana perasaan Bu Novi dan Bu Eti hari ini? Saya hari ini bersemangat Bu ya, senang saya hari ini. Oke. Kalau Bu Eti? Kalau saya agak kurang semangat Bu, karena mungkin saya ada sedikit permasalahan sih. Begitu. Baik. Nah, pada kesempatan coaching hari ini, saya ingin mengamati dan menanyakan beberapa hal. Namun, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nah, di sini saya sebagai pengamat, Bu Novi sebagai coach, dan Bu Eti sebagai coaching. Nah, pada kegiatan coaching nanti ya, yang akan saya amati adalah alur tirta. T-nya tujuan, I identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Nah, Bu Novi, kompetensi coach apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu Pia, pada coaching hari ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi pada coaching. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di dalamnya termasuk juga mendengarkan dengan rasa. Baik, berarti ada 3 kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Novi? Saya ingin diobservasi pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Pia. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Novi hari ini apa ya kira-kira Bu? Nah, indikator ketercapaiannya adalah ketika coach melalui pertanyaan berbobot dapat menggali dan mengarahkan coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta dapat mengeksplorasi kemampuan dan ide-ide baru dari coachee. Baik Bu Novi, berarti nanti Bu Novi ingin dapat menggali dan mengarahkan coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta mengeksplor kemampuan dan ide-ide baru dari coachee. Seperti itu ya Bu Novi? Iya, benar sekali itu Bu Pia. Oke, untuk saya selanjutnya saya persilakan kepada Bu Novi dan Bu Eti untuk mempraktikkan kegiatan coaching hari ini. Assalamualaikum Bu Eti, apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Novi. Bu Novi apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, baik dan sehat nih Bu Eti. Saya kemarin terima pesan dari Bu Eti, katanya ada yang pengen diobrolin ya? Iya, mohon maaf Bu ya, saya ganggu waktunya waktu itu. Saya yang pesannya malam-malam. Ya nih Bu Novi, saya nih butuh teman ngobrol terkait permasalahan yang saya alami gitu Bu Novi. Oh gitu, oke Bu Eti. Selama 10 menit ke depan saya siap mendengarkan cerita dari Bu Eti. Oke, baik, terima kasih Bu Novi atas waktunya. Gini Bu Novi, akhir-akhir ini nih saya nih gimana ya, sangat kewalahan gitu dengan banyaknya siswa-siswa saya yang ingin melakukan konseling gitu kan. Bu Novi tahu sendiri gitu kan, sedangkan guru BK di sini kan cuma saya sendiri gitu kan. Jadi saya tuh sulit membagi waktu antara pekerjaan utama saya sebagai guru BK dengan tugas tambahan saya gitu kan. Sedangkan siswa ini kan butuh perhatian gitu Bu Novi. Sehingga saya tuh bagaimana saya tuh bisa membagi waktu saya terhadap tugas tambahan saya dengan tugas pokok saya gitu Bu Novi. Oke, jadi yang kita akan omongin ini tentang murid-murid Bu Eti ya, yang akhir-akhir ini memang banyak membutuhkan bimbingan Bu Eti. Nah, sementara Bu Eti juga punya tugas pokok dan tugas tambahan yang lainnya Bu ya? Iya, benar sekali Bu Novi. Nah, dari cerita Bu Eti tadi banyak hal yang bisa kita bicarakan ya Bu ya. Nah, menurut Bu Eti, apa yang ingin Bu Eti dapatkan di
akhir percakapan kita nanti? Saya itu ingin setidaknya saya tuh mendapat bayangan ataupun solusi gitu Bu Novi ya, Ya. atas permasalahan yang saya hadapi terkait saya ini sulit membagi waktu untuk siswa saya gitu kan Bu Novi, apalagi kan siswa saya itu kan siswa SMA Bu Novi yang butuh sekali teman curhat gitu kan. Mungkin salah satunya itu saya sebagai guru BK-nya gitu kan, karena ini kan masa-masa labil mereka gitu Bu Novi. Betul. Jadi jika saya pahami, tujuan utama kita hari ini adalah mencari solusi ya Bu Eti ya, terkait dengan Bu Eti yang bisa lebih efektif dalam membagi waktu dan memberikan bimbingan kepada murid-murid yang optimal. Itu ya Bu ya. Benar banget Bu Novi. Oke Bu Eti, nah dalam bayangan Bu Eti bisa lebih efektif dalam membagi waktu dan memberikan bimbingan yang optimal kepada semua siswa itu seperti apa nih Bu Eti? Dalam bayangan saya tuh Bu Novi ya, ini kan bawa bayangan saya, mudah-mudahan bisa terrealisasi lah gitu kan. Dalam bayangan saya tuh bisa lebih efektif dalam membagi waktu dan memberikan bimbingan yang optimal. Itu pun jika mampu mengatur jadwalnya gitu kan, dengan tugas-tugas tambahan gitu kan. Tapi saya pengennya prioritas saya itu sebagai guru BK membimbing siswa itu seperti apa gitu. Oke, jadi menurut Bu Eti itu jika mampu mengatur jadwal, tugas, dan mana yang prioritas gitu ya dengan baik, itu akan membuat Bu Eti lebih efektif dalam membagi waktu dan memberikan bimbingan kepada murid-murid ya Bu ya. Nah, kalau kita tuangkan ke dalam skala 1 sampai 10 nih Bu ya. Nah, di mana angka 1 itu adalah yang menggambarkan Bu Eti tidak mampu mengatur jadwal, tugas, dan prioritas, dan angka 10 itu sangat mampu Bu Eti mengatur jadwal, waktu, dan prioritas. Kira-kira posisi Bu Eti sekarang berada di skala berapa? Kalau berbicara skala, sepertinya saya merasa mungkin berada di skala 5 ya Bu Novi ya. Baik, berarti skala 5 ya Bu ya. Selanjutnya, kalau menurut Bu Eti sendiri, ada nggak sih hambatan atau gangguan yang menyebabkan Bu Eti itu tidak bisa mengatur jadwal, tugas, dan prioritas dengan baik? Kalau ada, apa yang menjadi hambatan atau gangguan itu Bu? Yang menjadi hambatan banyaknya jumlah siswa kami gitu ya, dengan jumlah gurunya cuma 1, jumlah siswanya sekitar 630-an gitu kan ya. Jadi saya tuh dengan tugas tambahan lagi gitu kan ya, dengan tugas tambahan, jadi saya tuh bagaimana pembuatan jadwal saya itu, manajemen waktu saya itu kurang efektif kayaknya gitu Bang. Padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin. Oke, nah kalau menurut Bu Eti, apa yang menjadi kekuatan Bu Eti nih untuk mencapai agar bisa mengatur jadwal, tugas, dan prioritas dengan baik itu? Bu Novi ya? Mungkin menurut saya kekuatan yang saya punya untuk mencapai tujuan tersebut mungkin adalah kemampuan saya dalam membuat daftar tugas saya. Jadi saya schedulekan gitu ya Bu Novi dalam sebuah papan gitu mungkin ya. Baik Bu Eti. Jadi Bu Eti biasanya membuat daftar tugas ya. Nah, dengan kekuatan yang Bu Eti miliki tadi, apa yang Bu Eti pikirkan untuk membuat agar bisa mengatur jadwal, tugas, dan prioritas dengan baik itu? Ya, Bu Novi. Mungkin jika mungkin kalau saya mulai gitu kan dengan membuat daftar semua tugas-tugas saya gitu dari tanggung jawab saya sebagai guru BK gitu kan. Setelah itu mungkin saya bisa mengidentifikasi tugas-tugas mana yang paling mendesak yang perlu saya selesaikan gitu kan, sehingga bisa yang lebih utama dulu lah gitu Bu Novi. Selain itu mungkin saya juga bisa membuat jadwal yang lebih terstruktur gitu kan, yang membagi waktu dengan lebih efektif gitu. Mungkin saya lebih dengan mencatatnya lah, tidak hanya pakai mengingat-ingat gitu kan Bu Novi ya. Oke, jadi ada beberapa rencana ya Bu ya yang bisa Bu Eti lakukan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu prioritas yang Bu Eti ingin lakukan? Nah, prioritasnya apa nih yang diutamakan nih?
Prioritas yang paling utama gitu Bu ya, tentu ada ya Bu ya. Iya. Di sini prioritas yang ingin saya lakukan dengan rencana-rencana tersebut adalah membuat daftar semua tugas dan tanggung jawab yang saya sebagai guru BK gitu Bu ya. Setelah itu mungkin saya bisa mengidentifikasi tugas mana yang perlu saya dahulukan Iya. gitu kan, mana yang bisa ditunda, bukan ditunda sih, maksudnya bisa bisa nantilah kerjaan ini gitu. Iya. Mungkin saya lebih mengutamakan utama dulu sih gitu. Iya, yang utama. Baik Bu, kalau gitu jadi prioritas utamanya adalah membuat daftar semua tugas dan tanggung jawab tadi ya Bu ya, sebagai guru BK. Setelah itu mengidentifikasi tugas mana yang paling mendesak dan mana yang bisa disederhanakan. Nah, sekarang rencananya sudah ada, prioritasnya juga sudah jelas, tadi sudah Bu Eti sampaikan. Nah, menurut Bu Eti ini kapan ya waktu yang pas untuk memulai rencana aksi ini agar dapat direalisasikan? Kalau pengennya saya gitu Pak ya Bu, yang Iya. semoga sesuai apa Iya. rencananya itu pengen secepatnya gitu. Iya. Mungkin besok gitu kan, jadi mungkin malam ini saya buat apa sih tugas yang prioritas yang perlu saya lakukan gitu kan, sehingga bisa terjadwal dan bisa sebagai saya itu bisa menjadi guru BK yang benar-benar guru BK gitu. Kalau ini kan masih terbang sana terbang sini gitu. Iya, iya Bu ya. Jadi bisa ya Bu kalau dimulai dari besok ya Bu ya. Nah, sekarang siapa saja yang dapat membantu Bu Eti dalam menjaga komitmen ini supaya apa yang tadi sudah Bu Eti rencanakan bisa berjalan dengan konsisten? Oke, baik Bu. Mungkin yang paling bisa membantu saya dalam menjaga komitmen, mungkin saya tidak lepaslah dari kepala sekolah gitu kan, kepala sekolah yang memberikan tugas tambahan dan lain-lainnya gitu kan, selain sebagai tugas pokok saya sebagai guru BK gitu kan, serta mungkin juga rekan sejawat di kelas gitu kan, yang dimana saya berpikir bahwa saya itu perlu belajar lebih banyak tentang manajemen waktu yang baik dan efektif gitu. Oh iya, baik Bu Eti. Berarti tadi dapat support ya dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat dan diri sendiri, kita sendiri. Nah, oke Bu Eti, ini udah hampir di akhir obrolan nih Bu Eti kita nih. Nah, kalau boleh disimpulkan, kira-kira apa ya yang Bu Eti sudah dapatkan dari obrolan kita hari ini? Di awal percakapan kita gitu Bu Novi, yang tadi itu saya masih bingung bagaimana saya menghadapi masalah saya gitu kan, yang tapi begitu saya share dengan ibu, ngobrol-ngobrol sebentar sama ibu gitu, walaupun cuma waktu kita cuma sebentar gitu kan, saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu Novi. Jadi saya menjadi tahu apa sih yang menjadi target yang bisa saya lakukan yang jauh lebih efektif dalam membagi waktu gitu kan, antara tugas tambahan dengan tugas pokok saya gitu kan, sehingga semua siswa itu bisa saya tangani dengan optimal gitu. Iya, baik ya Bu Eti ya. Jadi Bu Eti akan berusaha melakukan rencana-rencana dalam menyelesaikan masalah Bu Eti dengan prioritas tadi membuat daftar semua tugas dan tanggung jawab sebagai guru BK, kemudian mengidentifikasi tugas mana yang diutamakan ya Bu ya, nah, yang paling mendesak juga tadi, kemudian rencana ini akan dilakukan mulai besok tadi ya, dan juga Bu Eti bersedia untuk meminta bantuan, dukungan, support ya dari kepala sekolah dan guru lain untuk membantu Bu Eti lah dalam menjaga komitmen Bu Eti. Nah, benar sekali Bu Novi, karena memang saya memang tidak bisa berjalan sendiri, apalagi saya bekerja sendiri gitu kan. Memang saya butuh support dari kepala sekolah, rekan sejawat dan lain-lain gitu Bu Novi. Masuk kolaborasi ya Bu ya di sini ya. Oke Bu Eti, sangat bagus nih. Saya nanti bantu Bu Eti juga loh mencari sumber daya yang relevan untuk buku mungkin ya, untuk mempelajari gimana nih teknik supaya bisa memanajemen waktu. Nah, selain itu kita juga bisa mengatur sesi follow up, memantau kemajuan Bu Eti. Jadi nanti kita bisa janjian lagi ya Bu Eti, buat ketemuan lagi, kita ngobrolin gimana nih progres rencana aksi yang tadi sudah Ibu rencanakan nih. Semoga rencana aksi dan timelinenya dapat berjalan lancar serta tujuannya bisa tercapai ya Bu Eti ya.
terima Iya. kasih nih Bu Eti. Ya, terima kasih Bu atas waktunya, itu yang saya inginkan Bu. Saya itu butuh support, salah satunya dari Bu Novi. Iya, Kenapa saya WA Bu sama-sama Novi kita gitu kan, support ini. karena Bu Novi yang saya saya anggap paham dengan saya. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Novi atas waktunya yang telah meluangkan waktu untuk saya, Iya. gitu kan, untuk sharing bersama saya. Saya akan lain waktu boleh Bu Novi ya untuk saya hubungi Bu Novi lagi, Oke, walaupun oke, janjiannya siap, cuma siap, sebentar gitu. Iya, siap, Bu. Terima kasih Bu Novi. Oke, sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas praktik coachingnya Bu Novi dan Bu Eti. Ya, sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu jalannya proses coaching tadi. Secara garis besar, alur tirtanya diantaranya tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah sangat tampak sekali Bu. Kemudian Bu Novi juga ingin mengembangkan tentang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya, itu pun sudah tampak sekali. Bu Novi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali dan mengarahkan coach untuk menemukan solusi. Nah, dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu. Selanjutnya pertanyaan untuk Bu Novi ya, setelah melakukan kegiatan coaching tadi, indikator apa yang tampak dalam ketercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan? Oke, terima kasih Bu Pia. Nah, pada kegiatan coaching tadi ya Bu ya, indikator kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang tadi saya harapkan sudah tampak, karena sebagai coach saya dapat menggali dan mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan dapat mengeksplorasi kemampuan serta ide-ide baru dari coach Bu. Nah, untuk kedepannya nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Novi kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching rencana aksi Bu Pia. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas praktik coaching hari ini. Selamat untuk Bu Novi dan Bu Eti. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Terima Pia. kasih ya Bu Pia. Sama-sama. Selamat pagi Bu Eti. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eti? Alhamdulillah baik Bu Novi. Bu Novi apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga baik Bu hari ini. Nah Bu Eti, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan Bu Pia ya nantinya ya. Nah, namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang nanti Ibu lakukan. Apakah sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya? Ini yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan juga apakah Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Nah, saya berharap nanti dalam percakapan Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta Bu, yakni tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang saya ambil sebagai acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Bisa Bu Novi. Oke, bisa ya Bu ya. Nah, baik, sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ke Ibu Eti. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu. Pertanyaan pertama nih Bu, Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Yang ingin saya kembangkan tuh ada dua Bu. Yang pertama itu saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Ya. Yang kedua saya ingin bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Iya, teknik luar biasa ya Bu ya, pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kedua kompetensi ini kira-kira yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti yang ingin secara spesifik gitu, yang ingin saya kembangkan yaitu pendengar yang aktif Bu. Di mana gitu kan saya bisa menggali potensi yang dimiliki coach saya, sehingga nantinya coach saya itu bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan si coach yang alami gitu Bu. Iya. Baik Bu, memang ya Bu ya, jadi pendengar yang aktif ini adalah salah satu kunci dalam menggali banyak hal terkait coachingnya nanti. Nah baik Bu,
Bu, pertanyaan terakhir, kira-kira tolak ukur terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti apa Bu? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yakni dalam saya menerapkan alur tirta gitu kan, Iya. secara berurutan gitu kan, dan saya bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri gitu kan, agar beliau tuh dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami gitu. Oh iya, baik Bu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya melalui tirta, ide-ide dari Koci bisa tergali dengan maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Baik hanya itu pertanyaan, dan selebihnya silakan Ibu mulai percakapan dengan coachingnya nanti dengan Bu Fia, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Oke, sudah siap ya Ibu ya? Insyaallah Oke, siap, Ibu. silakan Ibu laksanakan proses coachingnya. Waalaikumsalam Bu Pia. Waalaikumsalam Bu Eti. Gimana kabarnya ini Bu Pia? Alhamdulillah baik Bu Eti, hanya saja ada yang mengganjal di hati saya. Terima kasih nih Bu Pia udah memberikan kepercayaan kepada saya nih untuk menjadi coachnya Ibu tuh. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu hari ini gitu kan. Baik, sebelum kita mulai saya ingin bertanya, apakah ada hal khusus yang ingin Ibu bahas hari ini? Ada Bu, saya kan seorang guru matematika ya Bu ya. Nah, di mana anak ini belum memahami konsep matematika. Jadi saya ingin fokus ya pada bagaimana cara membuat siswa lebih tertarik dengan matematika. Terutama saat menjelaskan konsep yang abstrak ya, mereka seringkali terlihat bosan dan mengantuk dan sulit untuk paham Bu. Oke, terima kasih atas keterbukaan Bu Fia gitu. Bu, saya mengerti bahwa mungkin gitu kan membuat pelajaran matematika lebih menarik itu adalah suatu tantangan yang sangat besar sekali Bu ya, gitu kan. Bisa Bu, Ibu ceritakan lebih detail apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam membuat siswa tertarik terhadap pelajaran matematika ini? Ya, saya sebenarnya sudah mencoba ya berbagai metode. Kemudian saya juga menyelipkan permainan menggunakan IT ya, tetapi hasilnya masih belum maksimal Bu. Oke, saya sangat mengapresiasi upaya yang sudah Ibu lakukan gitu kan. Selain metode pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi gitu, yang belajar IT, apakah ada faktor lain yang menurut Ibu bisa mempengaruhi minat siswa terhadap matematika? Ya mungkin karena di dalam mindset mereka ya Bu ya, dari sejak SD, SMP, mindset mereka matematika itu sulit. Jadi mereka ketertarikannya kurang terhadap matematika Bu. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Jika saya simpulkan gitu Bu ya, tentang permasalahan yang Ibu hadapi, bagaimana membuat siswa ini merasa matematika itu lebih menarik dan relevan gitu. Selain itu, kesulitan siswa dalam memahami konsep dasar juga menjadi kendala gitu Bu ya. Apakah ada permasalahan yang apakah mungkin ini pemahaman saya itu sudah tepat Bu ya atas yang saya simpulkan itu? Ya sudah Bu. Jadi bagaimana dengan interaksi Ibu dengan siswa? Apakah ada hal yang menurut Ibu bisa ditingkatkan dalam interaksi dengan siswa? Mungkin saya perlu lebih sering memberikan umpan balik yang positif kepada siswa. Selain itu juga saya perlu lebih sabar dalam menjelaskan konsep yang sulit. Iya, itu ide yang bagus sekali Bu Fia. Mari Bu Fia, kita coba merumuskan beberapa langkah konkret yang bisa Ibu lakukan. Kira-kira gitu Bu Fia ya. Ada ide yang lain enggak yang akan Ibu lakukan? Sepertinya saya bisa membuat proyek kelompok yang berhubungan dengan matematika. Misalnya siswa membuat video pendek tentang penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga mengadakan kuis atau menyelipkan kompetensi kecil dan permainan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, saya juga bisa mencoba menggunakan lebih banyak teknologi serta aplikasi pembelajaran yang lebih interaktif. Ide yang sangat menarik itu Bu Fia, sangat bagus sekali untuk mempermudah
pelaksanaan rencana ini gitu ya. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Minggu depan Bu, saya bisa memulai membentuk kelompok kecil untuk proyek video, dan pada minggu berikutnya saya bisa mencari aplikasi pembelajaran yang sesuai. Saya setuju sekali Bu Pia, semakin cepat kita lakukan gitu kan ya semakin baik gitu kan ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching hari ini? Apakah Ibu merasa lebih optimis dan memiliki gambaran yang jelas gitu kan tentang langkah-langkah selanjutnya Bu Pia? Ya, saya lebih optimis Bu, dan saya akan menerapkan langkah-langkah yang akan saya rencanakan tadi. Oke. Alhamdulillah kalau Bu Pia sudah optimis, lebih baik kita laksanakan secepatnya gitu kan. Kedepannya gitu kan, kalau ada waktu di lain waktu boleh Bu Pia kita sharing lagi, kita melakukan diskusi lagi gitu kan untuk melihat sejauh mana ketercapaian ide yang Bu Pia sampaikan tadi gitu. Kalau seandainya ada kendala, kita bisa mencari solusinya bersama Bu Pia. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu yang sudah memberikan motivasi kepada saya. Oke, sama-sama Bu Pia. Ingat yang paling penting gitu kan, kita tuh mau terus belajar gitu, beradaptasi dengan tuntutan zaman lah yang sekarang semakin maju gitu Bu Pia ya. Jangan sampai ragu untuk menghubungi saya ya Bu Pia ya jika ada kendala atau ingin berdiskusi lebih lanjut gitu kan. Sampai di sesi jumpa selanjutnya ya Bu Pia ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Pia, sukses selalu ya Bu Pia sebagai guru matematikanya ini. Tetap semangat. Semangat Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eti, nah saya tadi sudah mengamati proses dari percakapan Bu Eti dengan Bu Fia. Kemudian terkait dengan coachingnya nih ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya sampaikan saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu Eti ya? Boleh sekali Bu. Oke Bu Eti, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Eti, apa yang sudah Ibu terapkan saat coaching yang menjadi indikator pencapaian pada proses coaching Ibu tadi? Iya, saya sudah menerapkan prinsip berupa proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching ya Bu. Kemudian untuk kompetensi intinya yang sudah saya terapkan yakni saya menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke ya, yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya nih Bu. Nah, di mana catatan saya Ibu sudah memberikan sebuah prinsip proses kreatif dengan menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Nah, dari yang sudah saya catat tadi juga Ibu sudah melakukan alur tirta nih Bu. Nah, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasinya juga ada, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Dari proses coaching tadi gitu Bu ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh di mana saya itu ingin melihat karena saya ingin melihat gitu kan alur belajarnya Bu Fia yang kayaknya saya agak sedikit tertekan, agak dibebani gitu. Mungkin saya bisa melakukan teknik stop gitu kan. Tadinya yang mungkin Bu Fia yang sedih gitu biar lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya gitu. Iya Bu, baik Bu ya. Jadi kehadiran penuh itu menjadi harapan Ibu. Memang benar ya Bu, kehadiran penuh memang sangat diperlukan nih. Saya doakan Ibu agar teknik ini bisa Ibu terapkan secara maksimal ya Bu ya. Nah, dan Ibu tetap dengan potensi yang lain juga bisa dikembangkan agar bisa lebih tajam lagi dan sesuai nih dengan alur tirta. Terima kasih Ibu, proses yang luar biasa hari ini Ibu. Ya, terima kasih juga Bu. Iya, lain waktu kita ketemu lagi Bu ya. Oke Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fia, Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Eti. Gimana kabarnya hari ini Bu Fia dan Bu Novi nih? Ya, alhamdulillah. Baik Bu. Alhamdulillah. Bu Eti apa kabar? Alhamdulillah Bu Fia, hari ini saya kabarnya baik. Gimana perasaan Bu Novi dengan Bu Fia ini? Senang dan bersemangat Ibu. Alhamdulillah.
Saya juga senang Bu, walaupun ada ya biasalah Bu masalah di kelas. Baik, pada kesempatan coaching ini, pada hari ini Bu Pia akan berperan sebagai coach ya. Iya. Oke, dan Bu Nopinya sebagai coachingnya, gitu kan. Sebelum kegiatan coaching hari ini, kita mulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan daya rubrik yang ingin dikembangkan gitu Bu Pia ya. Kemudian yang pertama yang akan saya amati adalah alur ceritanya, yaitu ada tujuan, identifikasi gitu kan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nantinya akan tampak pada kebagian yang dilakukan. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki Bu Fia gitu kan sebagai coach itu adalah hobi yang akan saya gunakan untuk mengamati pada sesi kali ini. Nah, Bu Fia, kompetensi apa saja yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu Eti, pada coaching hari ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti ada kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan ya Bu Pia ya. Ya. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Pia? Untuk kompetensi yang ingin saya observasi adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu Eti. Oke, kemudian kalau indikator ketidakcapaian dari kompetensi coachingnya yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini apa tuh Bu Pia? Nah, melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, serta memunculkan ide-ide baru dari coachee. Oke, baik Bu Pia. Sudah saya catat Bu Pia ya. Berarti nanti Bu Pia ingin bisa mengarahkan coachingnya gitu kan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta bisa memunculkan ide-ide baru dari coachingnya gitu ya Bu Pia ya. Betul sekali Bu Eti. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan Bu Pia dan Bu Nopi gitu kan untuk mempraktikkan kegiatan coaching ini ya Bu Pia dan Bu Nopi. Ya, terima kasih Bu Eti. Silakan Bu Pia, Bu Nopi. Assalamualaikum Bu Nopi, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Pia. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat Bu Pia. Bu Pia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ada cerita apa nih dari Bu Nopi? Ya, saya ingin cerita nih Bu tentang salah Bu murid-murid di sekolah yang kurang termotivasi nih Bu. Oke gitu. Bu Nopi, selama 10 menit ke depan saya siap nih mendengarkan cerita dari Bu Nopi. Ya, jadi begini Bu, saya nih punya masalah. Saya tuh merasa kesulitan untuk memotivasi murid-murid saya dalam hal membaca. Nah, mereka itu kan kurang membacanya, padahal kita tahu kan sekarang itu literasi itu penting ya Bu ya. Nah, jadi mereka saya lihat lebih tertarik pada teknologi dan media sosial, udah enggak lagi sama buku-buku. Memang sih sekarang ini udah zamannya sih Bu, tapi kan nah ini tadi gimana ya Bu memotivasi mereka nih supaya tertarik membaca. Oh begitu, saya mengerti Bu apa masalah Ibu terkait murid yang lebih tertarik dengan teknologi dan media sosial sementara mengabaikan literasi ya Bu ya. Iya. Iya benar Bu Nopi? Baik Bu, betul sekali tuh, itu yang jadi permasalahan saya saat ini Bu. Baik Bu, jadi gimana nih? Apa yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya ini ingin ngobrol lah sama Ibu ya, diskusi nih Bu tentang masalah saya nih, permasalahan murid-murid saya tadi yang kurang motivasinya dalam membaca nih Bu. Oh, jadi permasalahannya murid-murid Ibu kurang motivasi membaca ya? Iya Bu, benar. Nah, apakah Bu Nopi sudah mengetahui kira-kira apa menyebabkan murid Bu Nopi kurang termotivasi dalam membaca? Jadi saya pikir gini ya Bu ya, murid-murid saya tuh kurang tertarik dengan buku-buku pelajaran yang bagi mereka mungkin membosankan. Nah, sepertinya saya amati gitu Bu ya, mereka lebih tertarik dengan buku-buku atau bacaan yang ringan-ringan
bacaan fiksi seperti komik atau cerpen atau novel. Nah, dan menurut saya teknologi ini sangat berpengaruh nih sama motivasi murid-murid dalam membaca. Jadi penyebab murid ibu kurang termotivasi dalam membaca itu karena kurang tertarik dengan buku Iya, pelajaran betul. ya. Jadi mereka lebih menyukai bacaan ringan seperti komik, cerpen, novel. Iya. Selain itu teknologi sangat mempengaruhi minat baca murid Iya. ya Bu ya. Iya, benar sekali tuh, Bu. Oke, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan agar dapat memotivasi murid untuk membaca? Jadi menurut saya mungkin yang bisa saya lakukan Ibu ya, dengan pendekatan yang lebih menarik mungkin Bu ya, dan relevan lah dengan mereka, seperti memberikan mereka berbagai pilihan-pilihan buku gitu Bu, dengan format yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya buku yang sifatnya teks pelajaran, ada komik, ada cerpen, atau bisa juga dengan mengadakan meningkatkan literasi dengan mengadakan lomba membaca ya Bu ya, atau bedah buku. Baik Itu Bu. bisa. Selain hal-hal yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa lagi ya yang bisa Ibu lakukan? Saya pikir mungkin saya juga bisa berkolaborasi dengan petugas perpustakaan ya Bu ya, untuk perpustakaan baik di dalam sekolah atau mungkin lebih ke di luar sekolah, apalagi kita sekarang sudah ada perpustakaan daerah. Mungkin itu menarik ya Bu ya. Ya, oke. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan yang lebih menarik dan relevan Iya dengan iya murid. Bu, betul. Ya, seperti memberikan pilihan buku-buku yang berkaitan Iya. dengan minat murid atau mengadakan kegiatan literasi yang menyenangkan. Misalnya bisa juga dalam lomba dan bedah buku. Iya betul Bu. Iya Ibu, saya akan mulai menerapkannya lah hal-hal seperti itu. Baik, dari rencana-rencana tersebut, kira-kira rencana mana nih yang akan Bu Novi lakukan terlebih dahulu? Yang paling mudah lah Bu ya, menurut saya itu saya akan memberikan beberapa pilihan buku-buku lah kepada anak-anak, karena menurut saya itu yang paling mudah dan bisa saya lakukan dengan waktu yang cepat Bu. Memberikan pilihan buku, selanjutnya mengadakan kegiatan literasi dengan yang menyenangkan seperti lomba atau bedah buku gitu Bu. Oke, Ibu akan melakukan pendekatan yang lebih menarik dan Iya. relevan dengan murid ya, pilihan buku-buku yang berkaitan dengan minat murid ya. Nah, jadi menurut Bu Novi kapan nih akan dilaksanakan Bu? Insya Allah Selasa depan ya Bu ya. Nah kan saya persiapkan dulu buku-bukunya. Nah jadi terima kasih nih Bu ya dukungannya. Saya jadi bersemangat nih setelah ngobrol tadi kan, bersemangat untuk segera menerapkannya. Insya Allah Selasa depan lah saya terapkan Ibu. Baik Bu Novi, sama-sama. Nah, mulai Selasa depan sudah bisa dilaksanakan ya dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut. Ada nggak nih orang yang bisa diajak berkolaborasi untuk membantu menjaga komitmen Ibu? Jelas Bu, saya perlu support dari berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat saya, dan juga petugas perpus ya, dan murid-murid saya sendiri itu akan menjadi berkolaborasi dengan saya untuk bisa menerapkan apa yang sudah saya rencanakan. Jadi bisa dilaksanakan, kemudian ada yang menjaga komitmen Ibu, yaitu rekan sejawat, kepala sekolah ya. Nah, Bu Novi, nah sekarang sepertinya kita sudah di penghujung obrolan nih. Sebelum menutup obrolan ini, apa yang sudah Bu Novi dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya dapatkan, saya jadi tahu ya Bu, bahwa sebenarnya untuk memotivasi sesuatu kita memang harus tahu selera anak-anak dalam membaca. Jadi memang kita harus paham betul Bu, bahwa anak itu tidak bisa kita paksakan untuk baca yang sifatnya teks, apalagi buku pelajaran. Mungkin kita bisa mulai pelan-pelan dengan bacaan-bacaan yang mereka sukai, yang mereka minati, seperti tadi berbagai pilihan buku-buku bacaan yang mereka dengar, komik, novel, kemudian bisa mengadakan kegiatan literasi yang menyenangkan seperti lomba atau bedah buku. Bahkan tadi kita bisa berkunjung ke perpustakaan daerah ya Bu, untuk meningkatkan literasi murid-murid kita.
Oke Bu Novi. Nah saya jadi udah nggak sabar nih. Pengen dengar cerita Bu Novi Iya, Bu, selanjutnya setelah melaksanakan rencana Iya, aksinya iya. ya. Semoga apa yang telah Bu Novi rencanakan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Oh, iya, terima kasih ya Bu ya, amin. Amin, terima kasih doanya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Ya, alhamdulillah saya udah amati tadi Bu Pia dengan Bu Novi ya, ini coachingnya gitu kan. Terima kasih Bu Pia atas praktek coachingnya Bu Pia dan Bu Novi. Beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih Bu Pia ya, yang udah saya catat. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu jalan coaching hari ini Bu Pia. Secara garis besar yang udah saya catat ini sudah melalui alur kata, sudah tampak semuanya Bu Pia. Kemudian di awal ketika para observasi tadi yang Bu Pia ingin mengembangkan kompetensi gitu kan, yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Pia ya. Iya. Tadi juga sudah tampak sekali Bu Pia sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat menggali ide-ide ataupun memunculkan potensinya dari Bu Novi gitu kan sebagai coachnya dalam menemukan potensi ataupun solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan untuk Bu Pia nih, setelah melakukan kegiatan coaching hari ini gitu kan, indikator yang tampak dalam tercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan itu apa Bu Pia? Nah, indikator yang tampak mengajukan pertanyaan berbobot, di mana saya sebagai coach bisa mendapatkan coaching sehingga coaching bisa memunculkan ide-ide baru dengan memperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, itu dia Bu Pia. Tadi sudah merasakan menjadi coach dan mencoba mengembangkan kompetensi seorang coach ya. Untuk kedepannya nih, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Pia kembangkan lagi? Nah, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching mendengarkan aktif dan kehadiran penuh, serta lebih mengembangkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas praktek coaching hari ini Bu Pia dan Bu Novi gitu kan. Selamat untuk Bu Pia dan Bu Novi. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.